kita akan membuat buku catatan interaktif kayak gini nih jadinya. Jadi bisa dipilih template-nya kayak gini, semuanya ada ya. Oke, jadi ini bikin anak-anak antusias. Lalu ya namanya juga buku catatan ya, jadi bisa mengumpulkan segala jenis catatan yang kita lakukan selama di kelas, bisa juga di rumah seperti itu. Oke, mari kita lihat cara membuat. Nah, hari ini kita akan membuat buku catatan interaktif yang mudah interaktif ya, supaya ketika pembelajaran online seperti ini kita bisa menilai pekerjaan catatan murid, misalkan menyuruhnya mencari informasi di media tertentu, lalu kita mau cek tuh hasil pekerjaannya, dan supaya itu berkesinambungan dan mereka juga punya catatannya atau dalam satu buku aja historinya seperti itu. Jadi bagus banget kalau kita menggunakan buku catatan interaktif. Nah, ini kita akan menggunakan yang namanya Google Slide. Pertama-tama dibuka dulu Google Slide-nya seperti biasa. Lalu di sini masih blank ya, kita pilih yang putih seperti ini. Nah, kita akan menggunakan apa? Kita akan menggunakan yang namanya menu ini, Master Slide ya. Jadi di menu Master Slide ini kita bisa membuat backgroundnya supaya dengan mudah anak-anak bisa mengisi atau mengetik di situ. Nah, pertama-tama perhatikan kita ini slide utamanya kita hapus saja karena ini akan menjadi slide untuk menulis nama anaknya, jadi itu nggak perlu kita ubah. Nah, yang kita akan ubah layoutnya. Jadi di sini disediakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, mungkin 11 atau 10 seharusnya. Ya, jadi kita akan mulai mengganti backgroundnya. Gimana caranya? Pertama-tama kita sediakan dulu backgroundnya, bisa dibuat di Canva. Kalau saya kemarin buatnya di Canva, atau kita teman-teman bisa pilih dari berbagai jenis media aplikasi boleh ya. Ukurannya harus pastikan ketika membuat backgroundnya ukurannya nanti disesuaikan dengan ukuran slide yang kita inginkan, buku catatan yang kita mau. Jadi kalau misal saya mendesainnya buku catatannya bentuknya seperti ini, sebenarnya bisa dalam berbagai bentuk ya, misalkan portrait yang lebih keren, terserah teman-teman seperti apa yang paling bagusnya, supaya ketika anak-anak dapat bukunya mereka rasa ini kayak buku gitu ya. Jadi benar-benar gampang, nggak usah pakai aplikasi yang mana ya. Dan kita harus ingat fungsi dari buku catatan itu adalah mencatat ya segala informasi yang didapat, dan itu bisa disimpan seperti itu, dan itu maksudnya tergabung seperti itu. Nah, bisa aja sih menggunakan Google Doc atau yang lain, tapi hari ini akan lebih menarik kalau mereka menggunakan Google Slide. Nah, yang pertama kita pergi ke layout yang pertama nih, kita klik background, lalu kita akan ganti choose image. Nah, browse ya, kita cari dari yang kita sudah save. Di sini saya simpannya di drive ini ya. Nah, untuk yang pertama bebas saja teman-teman mau bikin seperti apa. Saya untuk yang pertama saya maunya ini. Nah, lalu di sini kita akan ini nggak perlu ya, jadi dihapus aja. Nah, yang diperlukan ini. Di sini mereka akan menuliskan kata-kata favorit mereka, kalimat-kalimat favorit yang bisa mereka tulis di sini.
Lalu kita bisa langsung edit seperti ini, misalkan posisinya dari atas karena bisa jadi panjang ya. Lalu ukuran hurufnya seperti ini saja, 20 mungkin ya. Nanti mereka bisa edit sendiri ukuran hurufnya. Nah, ini layout pertama. Jadi lalu saya langsung rename aja. Misalkan di sini ya title slide, oke, bisa. Nah, next kita ganti backgroundnya, choose image, browse. Nah, lalu saya mau pilih bebas sih, karena kan ini nggak begitu mempengaruhi. Nanti bisa dipilih-pilih, saya pilih yang ini aja dulu. Oke. Nah, BTW ini untuk pelajaran pendidikan agama ya, pendidikan agama Kristen, jadi mungkin banyaknya itu baca seperti itu, makanya saya bikinnya seperti ini. Ini khusus untuk misalkan mereka ini saya hapus aja, saya copy dari sini ya. Nah, ini misal karena lebih banyak nanti bacaan dan mencari informasi seperti itu, jadi lalu kadang nonton video atau baca berita dan lain sebagainya, jadi ini tentang itu ya, how did you feel, seperti itu. Nah, di sini ada untuk tanggal. Nah, kenapa penting juga nih tanggal? Nah, ini saya langsung copy aja, tapi bisa juga cara lain ya selain copy. Nah, ini kalau ada sesuatu yang umum kalau gitu ya, itu yang membutuhkan space seperti ini, agak besar seperti ini. Nah, gitu. Lalu kita kontrol copy ke sini. Oke. Oh ya, lalu hari tanggalnya juga. Oke. Oh ya, kita ganti dulu. Ini layout berapa ya? 1 2 3 4 5 berarti ya. Oke. 4 ini 5. Sekarang kita ke layout 6 nih. Background, choose, browse. Ini nah, sama, kita copy tanggalnya, lalu ini what did you learn, kita copy ininya. Oke, geser ke sini. Oke, lalu masih berapa slide? Masih 4 ya. Ini layout 6. Kita ke layout 7 nih. Nah, ini kalau membutuhkan jawaban yang mungkin panjang seperti itu. Nah, oke. Sesuatu yang mungkin membutuhkan jawaban yang panjang, nah bisa pakai yang ini. Oke, lalu kita ubah ini layout 7.
layout 6, layout 7. Ini kayaknya belum ya. Nah, ini misalkan ada nonton video seperti itu lalu ada pertanyaan. Nah, bisa tuh di sini. Atau ada sesuatu yang diminta setelah menonton video itu. Nah, ingat kalau backgroundnya gelap, kita teksnya putih. Sebenarnya bisa anak-anak ubah sendiri, tapi kalau anak SD kan agak lama ya mengubah-ubahnya. Oke, kita masih punya 2. Coba yang mana yang belum terpilih? Ini kali ya. Nah, ini juga sama kalau ada diminta mereka memberi pendapat atau mencari sebuah informasi. Nah, bisa juga ini karena ini lebih luas ya. Jadi tergantung pertanyaannya. Jadi saya bikinnya ada beberapa variasi. Nah, bisa juga kayak dibikin layout yang mencari apa perbedaan, apa persamaan. Nah, tapi tergantung pelajaran ya. Ini pelajaran agama, sebenarnya ada lagi satu model layout apa yang mereka pelajari dari bacaan firman Tuhan itu, apa yang diajarkan tentang Tuhan, apa yang diajarkan tentang manusia. Jadi langsung ada kayak tabel gitu. Tapi ini juga bisa. Oke. Nah, tadi layout berapa ya nih? 7, 8, 9 berarti. Ini 8. Ini 9. Nah, ya. Oke. Nah, ingat harus pakai ini nih. Body text. Placeholder atau ini subtitle placeholder. Nah, kalau cuman pilih yang bagian sini dan setelah itu text box itu nanti nggak bisa diedit ya, jadi harus pakai itu. Nah, karena tadi sebelumnya pakai saya pakai langsung ini ya, text box ya, lupa, jadi nanti nggak bisa diedit. Nah, kayak ini juga jangan pakai text box aja, tapi pilih yang body text atau placeholder, ada title, tergantung ininya ukurannya. Biasa kan title tuh yang besar ya, lalu bold. Nah, ini dikecilin aja kan, nggak usah yang. Lalu kita copy ke semuanya. Nggak dipakai, berarti ini yang awalnya itu kita langsungin aja. And next, oh ya, ini di sini. Oke. Nah,
sekarang kita akan ke bagian ini, kita backgroundnya untuk bagian pertama ya. Nah ini jadi perhatikan, ini kan ini bagian depannya ya untuk nama. Nah itu nggak usah, dia dibuatnya di sini, jadi bukan di master slide. Jadi master slide itu kan template-nya. Nah jadi khusus bagian depan itu kita buatnya di slide biasanya, bukan di master slide. Jadi harus bisa bedakan ya. Nah oke. So next kita tinggal ini nih, mau bikin favorit quote-nya. Jadi setelah dibagikan ke siswa interaktif note ya, catatan ini nanti mereka akan tulis tuh, misalkan hidup adalah perjuangan mungkin ya. Oke, lalu misalkan meeting hari ini kita bilang oke, silakan pilih slide nomor misalkan pilih slide nomor 3. Nah lalu ada pertanyaan ini kita sudah tampilkan, lalu mereka tulis jawabannya, lalu sumbernya dari mana, di sini copy paste. Nah tapi saya rasa kayaknya ini terlalu besar ya source-nya. Nah jadi ini nggak berpindah tuh. Nah paling ini bisa berpindah karena itu untuk nulis ya, tapi yang lain-lainnya nggak berpindah. Nah itulah fungsi dari master slide. Jadi kita bikin template-nya gitu. Nah lalu saya mau edit nih, soalnya ini kebesaran banget ya hurufnya. Jangan diedit di sini, tetap kembali ke view lalu master slide-nya supaya kita edit ini jadi lebih kecil, karena kan biasa link agak panjang ya. Nah seperti itu. Oke, sudah oke. Ukurannya seperti itu. Lalu yang lain misalkan mana lagi nih yang masih mau diedit. Kalau udah oke, kita akan mau bagi ke Google Classroom. Nah jadi gampang banget, kita buka Google Classroom-nya ini ya. Nah ini kemarin saya sudah sempat bagikan ya. Nah ini pada kelas 6. Nah jadi sudah saya bagikan seperti ini aja. Ini contohnya. Nah lalu mereka akan kerjakan nih. Ini contoh ya, mereka sudah kerjakan. Lalu kita bisa waktu meeting nanti, meeting Zoom, lewat Zoom atau Google Meet atau nggak tahu ya ada apa lagi. Nah saat meeting kita bisa show ya, supaya misalkan mau lihat hasil kerjanya mereka atau mereka mau presentasi pakai buku ini juga bisa. Jadi tinggal di show one by one. Nah misalkan ada yang nggak nulis, nah kita bisa lihat tuh perkembangannya. Misalkan hari ini oke, kamu kalau nggak Miss mau nilai catatanmu hari ini tentang ini. Nah lalu nah ini waktu itu nonton video atau apa ya, jadi tanya how did you feel, dia jawabnya good. Nah tapi ini dia nggak ngisi. Nah kita bisa langsung share screen, oh ternyata kamu nggak kerja. Nah kita bisa lihat langsung progresnya, jadi anak-anak tahu tuh oh aku kerja ini, karena nanti langsung dicek. Nah ini dia udah bikin favorite quote-nya, believe in yourself. Lalu waktu itu ada beberapa pertanyaan, dia langsung cari Google-nya dari sini, liveingraceblog.com. Nah saya belum pernah belum mengajarin sih website mana yang mereka boleh ambil, tapi kan mereka anak SD kan ya, jadi belum tahu banyak untuk tentang websitenya. Nah ini ada yang sudah kerja, jadi bisa waktu Zoom meeting nanti atau lewat Google Meet, kita bisa langsung lihat tuh siapa aja yang kerja, lalu lo bisa langsung boleh share screen. Setelah selesai kita lihat satu one by one ya, siapa nih yang udah. Nah gitu, seperti itu yang bisa kita buat. Lalu
misalkan pertemuan lagi ke depan kita mau ngapain, tinggal minta mereka oke, buka interaktif notebooknya, pilih layout yang keberapa, nah lihat pertanyaan ini, silakan dikerjakan. Nah bisa seperti itu juga, jadi kita bisa lihat perkembangannya, jadi mereka juga tahu tugas aku itu ada di sini atau supaya bisa, bukan tugas sih, lebih ke catatan atau tugas yang langsung di dalam kelas. Sekarang kan tugas lain kan bisa dari Google Form dan yang lainnya ya, banyak cara. Nah ini lebih ke kita lihat tuh ketika kita live Zoom atau kita meeting secara online itu ya, mereka benar-benar terlibat gitu ya, nggak lagi ngelakuin yang lain. Jadi bisa nilai keaktifan mereka di sini, karena nanti kita bisa lihat ya mereka lagi kerja atau enggak. Nah seperti itu interaktif notebook yang kita sudah bikin tadi, yang mana yang ini ya, buku interaktif ini. Jadi kita tinggal pilih layoutnya. Oh hari ini saya mau pakai layout nomor 10. Nah lalu silakan jawabannya. Oh ya, layout nomor 10 kita belum ubah nih, karena tadi saya langsung pakai aja ini ya, text box ya. Nah layout nomor 10, nah seharusnya nggak boleh pakai text box saja ya, kita hapus dulu. Kita harus pilih yang ini, subtitle atau body text ya, ini kan bukan title ya, subtitle aja. Nah seperti ini ya, jadi jangan sampai lupa. Lalu kita tinggal copy paste. Nah ini misalkan saya minta mereka mengerjakan sesuatu, biasakan nomor 12 ya, mengerjakan sesuatu, misalkan cari informasi atau sejenisnya ya, butuh banyak jawaban misalkan. Nah bisa di sini tuh kita copy paste. Jadi master slide itu adalah template-nya ya, dan menariknya kan bisa didesain ya, jadi ini benar-benar punya kita seperti itu. Jadi ketika anak-anak buka, dia tahu nih, oh ini memang buku catatanku, punya pribadinya dia. Oke, dan harus ingat ya, masternya itu kosongkan aja, lalu itu yang nanti kita isinya di sini itu langsung change background ya. Saya ulangi, kita hapus dulu. Nah misalkan awalnya ini gini ya, langsung dari backgroundnya kita pilih gambarnya untuk desain bagian depannya. Oke, jadi kalau untuk bagian depan nggak perlu nggak dari master slide ya, tapi langsung dari slide biasa. Kenapa? Karena kalau masternya kita pakai ini, maka untuk layout yang lainnya itu kita hanya bisa ubah posisi ini, template untuk hurufnya aja, tapi untuk backgroundnya itu akan sama semuanya kayak gini. Nah tapi karena kita mau bikin yang berbeda, yang unik, maka bagian depannya, lihat lagi bagian ininya kita kosongkan aja. Jadi ininya benar-benar ada 10 template yang berbeda gitu. Tapi kalau kita pakai ini satu, misalkan kita hanya pakai mau warna ini hanya bisa diubah, akhirnya hanya bisa diubah posisi hurufnya, karena dia akan otomatis sama bisa kayak master slide ini. Nah jadi di master slide nya kita kosongkan, lalu tadi kita insert manual untuk slide ini, insert biasa ya. Nah lalu nextnya udah ada semuanya. Ini title, sebenarnya bukan title ya, kita ganti aja namanya quote gitu ya, favorit quote. Oke, nah kita kembali ke sini, langsung klik aja kayak gini. Nah ini sudah muncul namanya favorit quote, lalu ini layout 1 sampai layout 10. Nah seperti itu. Nah coba tadi kita pilih layout 10 nih. Nah udah bisa diedit kan ya. Oke, udah, tanggalnya juga sudah. Nah seperti ini deh tampilannya ketika kita bagikan ke Google Classroom. Tahu ya cara bagi ke Google Classroom? Ketika di Google Classroom bisa insert aja link ini. Oke, ini share dari sini linknya, bisa copy link atau insert dari Drive juga bisa, bebas ya. Kalau untuk cara insert ke Google Classroom, karena kan kalau saya kirim lagi aneh ya. Coba saya lihat, saya ada Google Classroom yang trial kayak
Nah, misalkan ini nih. Nah, bisa ya jadi contoh ini. Nah, kita ke classwork dulu. Nah, setelah di classwork, oh ini bukan kelas saya ya, saya sebagai student, saya nggak ada lagi kelas yang saya bikin. Nanti untuk insert ke Google Classroom pasti teman-teman sudah tahu ya caranya. Oke, sekian tutorial saya tentang interaktif, buku catatan interaktif. Semoga bisa berguna. Dan teman-teman boleh desain yang semenarik mungkin. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.